Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderitakan ikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita semua. Hanya oleh karena anugerah dan perlindungan Tuhan saja, hari ini kita dapat bertemu dan menyembah Tuhan bersama. Mari kita bersaat teduh untuk mempersiapkan hati kita beribadah kepada Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bagaimana orang Kristen bisa selalu bersukacita? Caranya adalah ingat nama Yesus. Mari kita menyanyikan lagu ini. Mari kita berdoa. Tuhan, Juru Selamat kami yang agung dan mulia, oleh karena kasih-Mu yang besar, kami orang-orang yang seharusnya binasa memperoleh pengampunan dan hidup kekal. Sewaktu kami mengenang kebaikan-Mu, hati kami terhibur, sukacita mengalir, kebahagiaan kami nikmati. Sekalipun di sekeliling kami ada bahaya mengancam, kesukaran tetap ada, namun bersama-Mu kami aman. Kami rindu terus hidup bersama-Mu. Berkatilah setiap anak-anak-Mu yang beribadah hari ini dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat pembimbing kita mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, tidak ada semua orang dapat kita utarakan isi hati kita kepadanya. Apalagi kesalahan kita dan dosa kita. Tetapi ada satu sobat yang setia.
Dialah Yesus Tuhan kita. Ia mau mendengarkan segala keluh kesah, bahkan dosa kita. Mari kita menaikkan pujian ini. Yesus sobat yang setia, tanggung segala dosaku. Tiap aku boleh bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, percumalah berlelah, bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan pengasih dan penyayang, segala perbuatan kami transparan di hadapan-Mu. Perkara yang baik maupun jahat semuanya Engkau tahu. Mohon Tuhan mengampuni dosa yang telah kami lakukan. Kami sadar itu mendukakan hati-Mu dan merugikan sesama kami. Kuduskanlah kami dan mampukanlah kami untuk hidup bagi-Mu, menjauhi dosa, mengejar karakter iman, dan berjuang dalam kebenaran. Topanglah kami karena kami tidak sanggup berjalan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah dari Mazmur 103 ayat 12 dan 13 mengatakan, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita memuji sobat yang sejati. Ia telah menanggung dosa-dosa kita. Bila ada pencobaan dan bimbang di hatiku, ku tak akan putus asa. Pada Tuhan berseru, tiada yang seperti Yesus yang mau tanggung susahku. Yesus kan menguatkanku, ku berdoa padanya. Kita akan membaca firman Tuhan secara bertanggapan dari Matius pasal 4 ayat 1 hingga 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkatalah kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya,
supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. I will follow him wherever he may go. And near him I always will be, for nothing can keep me away. He is my destiny. I will follow everything that's my heart. There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can't keep me away from His love. I will follow him wherever he may go. 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 Follow him wherever he may go. And near him I always will be, for nothing can keep me away. He is my destiny. I will follow him. Ever since he touched my heart, I knew there isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away from His love. Oh yes, I love Him. Oh yes, I love Him. I follow I'm gonna follow. true love He'll always be my true love. forever. From now until forever. I love Him, I love Him, I love Him. And where He goes I follow, I follow, I follow. He'll always be my true love, my true love, my true love. From now until forever, forever, forever. There isn't an ocean too deep, A mountain so high it can keep me away from His love. I will follow him. 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 I I will follow Him.
mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Boy Putra dengan tema Menang Atas Pencobaan. Mari kita menaikkan pujian, pandanglah pada Yesus yang penuh kemuliaan. Serta gelap gulita pandanglah terang juru selamatmu, hidupmu kan bahagialah. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Dari maut ke hidup yang kekal, ikutlah jejak Tuhanmu. Kuasa dosa takkan kekangmu, kau dapat mengalahkannya. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara, kita kembali lagi di ibadah pada minggu ini. Kita bersyukur karena hari-hari yang kita jalani, Tuhan selalu ada bersama kita, Tuhan senantiasa menyertai kita. Kita patut bangga kepada Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan pada minggu ini Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas satu tema, yaitu menang atas pencobaan. Menang atas pencobaan. Saudara-saudara, sebelum kita masuk di dalam, lebih jauh masuk dalam khotbah atau pemberitaan firman, saya mengajak kita untuk tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, bukakanlah hati dan pikiran kami. Roh Kudus-Mu akan mengiluminasi hal baik bagi kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami dengar bukan sekedar kami mengerti, dan tolong kami untuk bisa mengejawantahkannya secara nyata dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup diri kami dalam tangan-Mu. Berfirmanlah, karena kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan dan kami pohonkan doa ini. Haleluya. Yang siap dengar firman, sama-sama katakan amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mencermati tema ini, kita mungkin sudah terlalu sering mendengarkan khotbah, mendengarkan renungan berkaitan bagaimana kita bisa menang atas pencobaan. Nah, saudara-saudara, di ibadah kali ini kita kembali mendengarkan khotbah yang sama. Kita percaya semua dalam rencananya, karena tidak bisa disangkal, karena sulitnya hidup, teracap kali kita menabrak semua norma-norma ilahi. Kita ingin meraih jalan keluar secara instan dari setiap kesulitan, dari setiap pergumulan yang kita alami. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebuah kisah dari ilustrasi sabda. Saya dapatkan cerita inspiratif seperti demikian. Wanda Johnson, seorang ibu tunggal dengan 5 anaknya, sedang dalam perjalanan menuju tempat penggadaian untuk menggadaikan sebuah TV miliknya satu-satunya. Karena kebutuhan hidup, dia harus rela menggadaikan TV tersebut. Dan dia membutuhkan $60 dengan harapan sebuah TV ini bisa dinilai $60, saudara-saudara. Kemudian, saudara-saudara, terjadilah sesuatu yang sangat aneh. Ketika dalam perjalanannya, saudara-saudara, dia melihat ada
sebuah truk berlapis baja yang penuh dengan kantong uang berjalan melintasinya. Dan saudara tahu, di pintu samping truk itu terbuka dan jatuhlah sekantong uang ke jalan. Kemudian Wanda berhenti, kemudian memungut kantong uang itu. Dan ketika dia menghitung uang yang ada di dalam kantong itu, ternyata jumlahnya fantastis, jumlahnya luar biasa banyak, yaitu 150.000 US dollar. Saudara-saudara, satu pertentangan batin berkecamuk di dalam dirinya. Di satu sisi dia membutuhkan sejumlah dana untuk membiayai dan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhannya. Di sisi yang lain, dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang dapat melunasi semua tagihan dan juga memenuhi semua kebutuhan anak-anaknya. Saudara-saudara, dia sadar bahwa uang itu bukan miliknya. Tapi di sisi yang lain, dia membutuhkan uang, sejumlah uang, saudara-saudara. Satu pertentangan batin yang luar biasa, saudara-saudara. Apakah uang ini mau dikembalikan? Atau uang ini tetap saya akan pakai, saya akan gunakan untuk mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan? Saudara-saudara, tidak mudah. Namun setelah 4 jam dia bergumul hebat dengan keyakinan moralnya, Wanda kemudian menelpon polisi dan mengembalikan uang itu. Saudara, sekiranya kita diperhadapkan dengan situasi seperti ini, sekiranya kita diperhadapkan di situasi seperti ini, kita membutuhkan uang, kita membutuhkan sejumlah uang untuk membiayai dan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan di situasi yang susah dan sulit seperti ini. Kira-kira bagaimana, saudara-saudara? Saudara, sangat susah untuk mendapatkan orang dengan integritas moral di situasi sekarang ini, saudara-saudara. Sangat langka untuk mendapatkan orang yang jujur di situasi sekarang ini. Kesadaran Wanda Johnson untuk melakukan hal yang benar bisa menjadi teladan bagi kita. Wanda Johnson menang atas pencobaan. Dia tidak mau mengambil apa yang bukan menjadi miliknya, sekalipun kehidupannya begitu sulit, sekalipun kehidupannya begitu susah, saudara-saudara. Saudara, seberapa kuatkah moral kita? Apakah moral atau tabiat itu akan hilang saat kita diperhadapkan dengan kesempatan yang sangat menggoda untuk melakukan hal yang tidak benar? Sesungguhnya setan menyerang Adam dan Hawa 3 hal, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, saudara-saudara. Nenek moyang kita yang pertama kalah dalam menghadapi bujukan ular, tetapi berbeda dengan Yesus. Di sini kita belajar bagaimana Yesus bisa menang atas pencobaan. Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11. Bacaan yang sudah dibaca oleh liturgos tadi yang menceritakan hal itu, saudara-saudara. Saudara, sesungguhnya kehidupan Kristen itu tidak akan terlepas dan tidak bisa dipisahkan dari pencobaan. Karena pencobaan diizinkan Tuhan untuk menguji iman kita, supaya level iman kita itu naik, saudara. Tentunya Tuhan mengizinkan pencobaan itu datang kepada kita, tidak akan melampaui kekuatan kita. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa firman-Nya, saudara-saudara. Sebagai janji Allah untuk kita, kita akan mengalami cobaan, kita akan mengalami pencobaan yang datang, dan pencobaan itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Namun pertanyaannya adalah, mengapa banyak orang Kristen harus kalah ketika menghadapi pencobaan? Bagaimana caranya agar kita menang atas pencobaan? Sebelum kita membahas lebih jauh bagian ini, kita perlu mengetahui sumber-sumber pencobaan. Alkitab mencatat ada 3 sumber pencobaan yang datang. Pertama adalah datangnya dari dunia.
Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 10 dikatakan, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Yudas 1 ayat 19 berkata, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Artinya apa, saudara-saudara? Cobaan atau godaan dunia teracap kali mempengaruhi kita untuk tidak taat kepada Allah. Sumber pencobaan yang kedua datangnya dari keinginan daging. 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Roma 8 ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Yang ketiga, sumber yang ketiga datangnya dari iblis. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, pencobaan tidak datang dari Allah. Allah mengizinkan pencobaan terjadi dalam hidup orang percaya. Pencobaan itu datang dari iblis dan kita harus menang terhadap setiap pencobaan itu. Amin, saudara-saudara. Saudara, kita sudah mengetahui 3 sumber pencobaan. Namun pertanyaannya adalah, mengapa banyak orang Kristen jatuh di dalam pencobaan? Saudara, Alkitab sudah menjanjikan kepada kita bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatan kita. Artinya, pencobaan itu biasa dan bisa kita kalahkan kalau kita melawannya. Permasalahannya adalah banyak orang Kristen bukan melawan pencobaan yang datang kepadanya, malah sebaliknya mengizinkan pencobaan, mengalahkannya sehingga mereka jatuh di dalamnya. Di doa Tuhan Yesus mengajarkan, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Apa artinya, saudara-saudara? Saudara, pencobaan akan selalu datang kepada kita. Iblis tidak akan pernah berhenti untuk menggoda, bahkan menjatuhkan setiap anak-anaknya. Itu sebabnya kita perlu melawan. Dan jangan juga kita sombong kemudian berkata, saya kuat. Ketika kita berkata saya kuat, sebenarnya iblis lebih kuat. Ketika kita berkata saya tidak akan dikalahkan, sebenarnya Anda sedang dikalahkan. Itulah sebabnya kita tetap memerlukan anugerah Tuhan untuk selalu menguatkan kita, agar kita bisa menang atas pencobaan. Dan kita belajar dari kehidupan Yesus bagaimana bisa menang atas pencobaan. Saudara-saudara, Yesus sebelum memulai pelayanannya, dikatakan setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, Yesus dicobai oleh iblis. Alkitab mengatakan Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan bagaimana Yesus bisa menang atas pencobaan itu? Ada 2 rahasianya. Rahasia pertama adalah tahu firman. Yesus tahu firman, saudara. Ayat 3 dan 4 dikatakan demikian. Jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Garis bawahi, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara-saudara, cobaan iblis kepada Yesus adalah masalah makanan. Cobaan iblis kepada Yesus adalah masalah makanan. Memang makanan itu penting. Kita semua perlu makan. Karena makanan itu penting, menjadi sumber keributan, menjadi sumber kekacauan. Orang dapat menghalalkan semua cara agar dapat makan, saudara-saudara. Makanan itu penting, tapi bukan yang terpenting. Dan Yesus ingin mengajarkan kepada setiap pendengarnya, siapapun dia, untuk tahu skala prioritas. Apa yang utama dalam hidup kita? Bagi dunia, makanan itu penting. Bagi dunia, makanan itu terutama. Bagi dunia, makanan itu yang utama. Tapi bagi orang percaya, makanan itu penting, tapi bukan yang terpenting. Yesus tahu skala prioritas. Makanan memang dibutuhkan oleh tubuh. Namun jika dibuat skala prioritasnya, makanan rohani yang utama, setelah itu makanan jasmani. Sebagaimana firman-Nya berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itulah sebabnya penting bagi orang Kristen untuk senantiasa mendengar dan mempelajari firman.
menjadi pelaku firman, saudara-saudara, sehingga hidup kita dikendalikan oleh firman. Ada istilah lain, kita tinggal di dalam firman. Saudara, di dalam memenuhi kebutuhan jasmani, kita sering menjadi terlalu sibuk dari yang Tuhan inginkan, sehingga kita tidak lagi mempunyai kesempatan untuk bersaat teduh. Kita tidak punya lagi kesempatan untuk mendengarkan firman. Kita tidak punya kesempatan untuk beribadah mendengarkan firman di setiap minggu, karena terlalu sibuk, saudara-saudara. Kita lebih memprioritaskan hal-hal yang duniawi daripada hal-hal yang rohani, saudara. Saya mendengar Bapak Pendeta Stephen Tong dalam khotbahnya berkata seperti demikian. Banyak orang Kristen pergi ke gereja setiap minggu, rajin pergi ke gereja setiap minggu, tapi bukan mempunyai motivasi yang murni. Motivasinya adalah bukan datang untuk menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, tetapi datang untuk mencari kekuatan, untuk bekal 6 hari kerja mencari uang. Saudara-saudara, hanya mau memanfaatkan Tuhan. Seharusnya di setiap minggu kita prioritaskan Tuhan. Setiap minggu kita datang beribadah benar-benar murni untuk Tuhan, bukan ada hal-hal yang lain. Menyembah Tuhan, karena kita tahu, karena Tuhanlah sumber segala-galanya. Karena Tuhanlah sumber segala-galanya. Tentunya saudara dan saya mungkin sempat merenung perihal pandemi COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 ini diizinkan Tuhan terjadi, dan berbulan-bulan terjadi. Ada apa sebenarnya di balik setiap peristiwa ini? Mungkin untuk menyadarkan manusia, untuk menginsapkan manusia, agar manusia berhenti sejenak dari semua kegiatannya, saudara-saudara. Berada di rumah, kumpul bersama-sama keluarga, bersama-sama untuk memikirkan apa yang saat ini sedang terjadi. Bukan hanya Indonesia, seluruh dunia berhenti, saudara-saudara, memikirkan dan merenung. Siapa sebenarnya yang harus diandalkan di dalam hidup ini? Siapakah yang harus diandalkan dalam hidup ini? Siapakah yang paling berkuasa di kehidupan ini? Uangmu? Tidak. Hartamu? Tidak. Orang kuat yang ada di belakangmu? Tidak. Kuasamu? Juga tidak. Siapa yang paling berkuasa? Saudara-saudara, sadarlah kita bahwa ada yang lebih kuasa yang saat ini sedang mengendalikan dunia ini, yang perlu kita andalkan. Tidak ada kekuatan dunia yang bisa kita andalkan, yang bisa melepaskan kita dari situasi susah dan sulit seperti sekarang ini. Mari datang kepada Tuhan, andalkan Tuhan, andalkan Tuhan, cari Tuhan. Hanya kepada Dia saja kita mendapatkan kelepasan dan kekuatan menghadapi situasi yang susah dan sulit ini. Lebih lanjut, saudara, ayat yang kelima kemudian dikatakan, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Ayat 6, lalu berkata kepadanya, jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk batu. Ayat 7, Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara-saudara, ucapan Yesus ada tertulis, artinya Yesus tahu firman. Bukan hanya sekedar tahu firman, tapi dia mau melakukan firman. Saudara dan saya bisa menang atas pencobaan jika saudara tahu firman dan menghidupi firman. Amin, saudara. Rahasia kedua adalah tunduk kepada Allah. Hanya tunduk kepada Allah. Rahasia pertama tahu firman, kemudian rahasia kedua tunduk kepada Allah. Ayat 8 dikatakan, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ayat 9, dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat 10, maka berkatalah Yesus kepada, enyahlah iblis, sebab ada tertulis,
engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara-saudara, iblis sering menawarkan sesuatu yang indah dan instan kepada manusia. Kuasa dunia bisa diberi oleh iblis. Kekayaan bisa diberi oleh iblis. Namun ada syaratnya, yaitu sujud menyembah Dia. Yesus tidak akan pernah tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh iblis. Dan Yesus pun tahu dampak jika menerima tawaran iblis. Dengan tegas Yesus menolak. Kemudian Yesus berkata, engkau harus menyembah Allahmu. Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, yang menarik dari ucapan Yesus, ada tertulis, kamu harus menyembah Allah. Menyembah Allah artinya tunduk kepada Allah. Tunduk kepada otoritas Allah. Apapun situasi sulitmu, apapun situasi yang begitu berat engkau alami, tantangan yang engkau hadapi, kita harus tetap tunduk kepada Allah. Dan Yesus memperingatkan kita bahwa kita harus tunduk kepada Allah secara total. Apa artinya, saudara? Apa arti tunduk? Bahwa kita hanya mau mengakui otoritas Allah, hanya mau mentaati perintah Allah. Yesus pernah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Tunduklah kepada Allah. Tunduklah hanya kepada Allah. Maka kita akan mampu melawan setiap pencobaan-pencobaan yang datang kepada kita. Amin, saudara. Kita akan bisa menang atas setiap pencobaan kalau kita tunduk kepada Allah. Saudara, disadari di setiap pencobaan-pencobaan yang datang itu menyusahkan. Pencobaan yang datang itu menyedihkan. Pencobaan yang datang itu acap kali mengecewakan. Tetapi saya mau katakan bagi kita, tabahlah, kuatlah ketika pencobaan terjadi dalam hidupmu. Karena di balik setiap peristiwa yang terjadi, ada maksud Tuhan yang indah yang akan kita dapatkan. Percayalah, saudara-saudara. Saudara, Warren Wiersbe, seorang teolog dari Amerika, melakukan pengamatan terhadap berbagai pencobaan dalam kehidupan manusia. Ia menganalogikan pencobaan-pencobaan beraneka ragam itu seperti benang-benang yang beraneka warna, yang digunakan oleh penenun untuk membuat sebuah permadani yang indah. Tuhan mengatur dan memadukan warna-warna dan pengalaman dalam kehidupan manusia. Hasil akhirnya adalah sesuatu yang indah untuk kemuliaan Tuhan. Artinya apa, saudara-saudara? Hadapi setiap pencobaan apapun yang datang. Dan jadilah pemenang dalam setiap cobaan apapun yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, untuk menutup perenungan saya pada pagi hari ini, saya ingin bercerita satu kisah. Mungkin kisah ini saudara pernah dengarkan. Dan cerita ini juga saya percaya akan kembali saya angkat untuk kita. Dan saya percaya kita akan mendapatkan pelajaran indah lewat cerita ini. Saudara-saudara, diceritakan pada suatu hari keledai seorang petani jatuh ke dalam sumur. Dan hewan itu, yaitu keledai itu, menangis dengan iba selama beberapa jam, saudara-saudara. Sementara sang petani, si pemilik keledai itu, saudara, bingung bagaimana harus menolong keledai yang jatuh di dalam sumur tua ini. Keledainya begitu menyayat hati, teriakan dari bawah sumur terdengar. Pak petani ini bingung bagaimana harus menolong, tidak bisa juga menolong. Akhirnya, saudara-saudara, dengan kebingungan petani itu kemudian diputuskan menguburkan keledai itu di sumur tua itu. Dan saudara-saudara, kemudian petani itu memanggil semua sahabat, memanggil para tetangga untuk membantu mengubur keledai tua yang jatuh di dalam sumur itu. Lalu para tetangga dan kerabat datang untuk membantu petani itu dengan membawa skop, saudara. Dan mereka mulai beramai-ramai menyekop tanah, membuang sampah, semua kotoran yang ada yang mereka dapatkan
dimasukkan ke dalam sumur tua tersebut, di mana keledai ada di situ. Dan saudara-saudara, pada mulanya keledai itu menyadari apa yang sedang terjadi, dan dia menangis sekuat tenaga, saudara-saudara. Tetapi kemudian orang banyak menjadi heran karena keledai itu tiba-tiba menjadi diam dan tenang. Setelah melemparkan tanah beberapa skop lagi, petani itu akhirnya melihat ke dalam sumur dan merasa takjub dengan apa yang dilihatnya. Saudara, setiap kali tanah dari skop mengenai punggung keledai, hewan itu melakukan sesuatu yang mengagumkan. Keledai itu menggoyahkan badannya untuk membersihkan tanah yang mengenai punggungnya. Setiap kali ia menggoyangkan badannya, tanah itu turun dan keledai itu melangkah naik ke atas tanah, saudara. Tidak lama kemudian, setiap orang merasa kagum karena melihat keledai itu melompat dinding sumur dan melangkah keluar dari sumur itu. Saudara, pelajaran dari kisah ini adalah bahwa kehidupan akan terus menimbun diri kita dengan tanah, dengan lumpur, atau segala macam-macam kotoran, saudara. Dan rahasia untuk keluar dari sumur pencobaan adalah menggoyahkan badan dan melangkah naik ke atas kotoran tersebut, saudara. Setiap kesulitan adalah suatu batu loncatan. Kita dapat keluar dari sumur yang paling dalam hanya dengan tidak berhenti, tabah, tetap kuat, jangan menyerah. Goyangkan, ambil langkah untuk naik. Jangan menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk membuktikan Tuhan Allah selalu bersama kita. Tuhan Allah selalu menyertai kita. Dalam situasi kondisi apapun, berat sekalipun, Tuhan Allah selalu bersama-sama dengan kita. Saudara dan saya pasti menang, pasti bisa menang atas pencobaan ketika kita tahu firman dan kita hanya mau tunduk kepada Allah, memasrahkan segala sesuatu kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Soli Deo Gloria. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 mengingatkan kita, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Mari kita memberi persembahan kepada Tuhan sambil menaikkan pujian, Tuhan memeliharamu. Jangan takut kesusahan, Tuhan peliharamu. Aman di bawah sayapnya, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Anugerahnya melimpah, Tuhan peliharamu. Segalanya yang kau perlu, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pengasih dan penyayang, Engkau memelihara kami seperti memelihara biji mata. Kami diperlakukan begitu penting dan berharga.
Tidak habis-habisnya kami bersyukur kepadamu. Anugerah keselamatan jiwa kami adalah berkat terbesar dalam hidup ini. Engkau mengajar kami untuk mencari kerajaan dan kebenaran-Mu terlebih dahulu. Maka Engkau yang akan perlukan, Engkau pun tambahkan kepada kami. Kami aman dan bahagia dalam pemeliharaan-Mu. Tolong kami untuk hidup menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa. Mari saya mengajak kita untuk tundukkan kepala berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami sungguh bersyukur karena dalam seluruh rangkaian ibadah ini kami boleh laksanakan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan bagaimana kami harus menang atas pencobaan. Disadari dalam perjalanan hidup ini ada begitu banyak masalah dan pergumulan dalam hidup kami, dalam keluarga, dalam rumah tangga kami, di tengah-tengah usaha dan pekerjaan kami. Kami percaya setiap kesulitan apapun, setiap kesukaran apapun, itu diizinkan Tuhan terjadi untuk melatih kami, untuk mendewasakan kami, agar kami lebih tangguh di dalam setiap hal apapun juga, mampu mengatasi setiap cobaan dan ujian dalam hidup ini. Dan pada akhirnya kami akan menjadi pemenang-pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu. Terus tanamkan firman Tuhan itu dalam hati kami untuk membekali perjalanan hidup kami ke depan. Dan pada kesempatan ini juga ya Tuhan, kami datang berdoa untuk menyerahkan jemaat-Mu yang saat ini mungkin diperhadapkan dengan berbagai-bagai macam kesulitan, mungkin diperhadapkan dengan berbagai-bagai macam kesukaran, tantangan di dalam kehidupan mereka, di usaha mereka, pekerjaan mereka. Tuhan juga akan menolong mereka, menguatkan mereka, tabahkan hati mereka, dan ajarkan mereka di tengah-tengah situasi yang sukar seperti ini, mereka tetap menaruh pengharapan mereka hanya kepada Tuhan. Demikian juga kami berdoa jemaat-Mu yang sakit, biarlah Tuhan juga menjamah, Tuhan juga memulihkan, Tuhan juga akan menyembuhkan siapapun mereka ya Tuhan. Engkau kiranya akan menguatkan mereka, menghibur mereka di tengah-tengah sakit dan penderitaan yang mereka alami. Dan pada kesempatan ini juga ya Bapa, kami datang berdoa, menyerahkan untuk gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Kami terus pasrahkan gereja-gereja-Mu, sekalipun setiap gereja mungkin secara keseluruhan di seluruh dunia, bahkan Indonesia ini tidak dapat beribadah secara bebas seperti sedia kala ya Tuhan. Tetapi biarlah setiap upaya yang dilakukan oleh gereja, mengatur, memanage setiap gereja, baik secara live streaming ataupun secara offline ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati setiap persiapan-persiapan apapun, berkati setiap berita-berita firman yang disampaikan. Biarlah setiap berita firman Tuhan yang disampaikan juga meneguhkan iman percaya setiap anak-anak-Mu, meneguhkan orang-orang percaya untuk tetap mampu menghadapi situasi kondisi apapun di dalam kehidupan ini. Itu sebabnya Tuhan, berkati setiap gereja-gereja-Mu, berkati setiap anak-anak-Mu, dan berikan hasrat yang besar kepada mereka untuk tetap setia mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami datang berdoa untuk pelayanan di masa pandemi ini, secara khusus untuk penginjilan yang dilakukan. Tuhan juga akan memberkati, Tuhan juga akan memakai itu setiap upaya lembaga-lembaga penginjilan, teratat-teratat yang diberikan, berita firman Tuhan yang disampaikan, Tuhan juga akan memberkati. Biarlah semuanya akan mendatangkan hormat dan kemuliaan nama-Mu, dan setiap orang yang mendengar boleh terbuka hati dan pikirannya, dan boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Akhirnya kami tetap memasrahkan bangsa kami, Indonesia yang kami cintai. Tuhan kiranya akan memberkati Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Indonesia Maju. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya akan menolong dan memberkati bangsa ini untuk keluar dari situasi yang sangat susah dan sulit, secara khusus pandemi COVID-19 yang trennya terus naik ya Tuhan. Kami serahkan hal ini di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, dengarkan seru sembahyang kami yang kami minta, kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Sidang jemaat kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kembali untuk saudara dan saya. Haleluya. Yang beriman sama-sama katakan amin. 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 Kita masuk di dalam doa teduh. Baik Bapak Ibu Saudara, demikianlah ibadah kita pada pagi ini kita sudah lakukan, dan saya percaya bahwa Tuhan sudah memberkati kita, dan kita akan bersama-sama mendengarkan beberapa informasi berita gereja. Silakan.